Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan jadikan. Dan biar hari ini Tuhan kami juga boleh merasakan rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan menjadi kekuatan buat kehidupan kami, kuasa yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Untuk hari demi hari kami boleh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Biar kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, waktu-waktu ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau share kepada saudara tentang khotbah yang saya beri judul Kuasa yang Mengubahkan. Hari-hari ini kita merayakan Paskah, ya, beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah, dan saya tertarik untuk kita boleh belajar dari sebuah peristiwa yang mengubahkan, yang sungguh-sungguh mengubahkan banyak orang, tapi khususnya terhadap satu orang yang bernama Petrus. Saudara. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-21, ya. Sebelum kita baca ayat-ayat ini, saudara, saya mau cerita terlebih dahulu bahwa setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga, saudara, ada beberapa peristiwa yang penting yang perlu kita sadari bersama-sama. Yesus sebelum peristiwa di Yohanes pasal yang ke-21, dia sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah beberapa kali, saudara. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan diri kepada dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Dia menampakkan diri kepada 11 murid-muridnya. Dia menampakkan diri bahkan waktu itu Thomas belum ada. Sehingga Thomas berkata bahwa saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan jari saya ke jari dan lambungnya, ya saudara. Nah kemudian Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas. Jadi ada begitu banyak peristiwa yang sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri. Tapi ada satu peristiwa yang khusus yang perlu kita pelajari sama-sama. Dan kita belajar dari seseorang yang bernama Petrus, saudara. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-21. Di ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai ini berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, saudara perlu lihat dulu latar belakang dari peristiwa ini. Jadi kenapa murid-muridnya ada di Galilea? Karena memang saudara di dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya Yesus memang menyuruh mereka untuk menunggu di Galilea, saudara. Sehingga mereka ada di Galilea, dan Galilea adalah kebanyakan itu adalah tempat tinggal mereka, saudara. Tempat tinggal dari sebagian besar murid, khususnya Petrus, ya. Terus kemudian Yakobus dan Yohanes itu bertempat tinggal di sana, saudara. Dan apa yang terjadi selama mereka menunggu Yesus, ya. Dan saya membayangkan bahwa ada begitu banyak pertanyaan mungkin yang masih berkecamuk di dalam diri Petrus. Karena sebelum-sebelumnya, saudara, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memang tidak terlalu dijelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Ya, selain mereka berbincang-bincang, tapi di sini kita bisa lihat bahwa kalau saya membayangkan apa yang dialami Petrus, apa yang dirasakan oleh Petrus, saya merasakan bahwa ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin masih timbul. Ada rasa bersalah yang mungkin masih ada, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, bahkan saya menarik kesimpulan bahwa saya percaya bahwa Tuhan juga mengetahui hal itu. Sehingga ada sebuah peristiwa yang dalam tanda kutip seolah-olah disetting oleh Yesus untuk memulihkan, untuk mengubah apa yang Petrus alami, apa yang Petrus rasakan. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan melihat bahwa ada sebuah peristiwa yang mirip dengan di awal pada waktu Yesus memanggil Petrus. Ya. Kemudian waktu mereka menangkap ikan, ya, mereka nggak mendapatkannya.
Dan singkat cerita, pada waktu Yesus kemudian bertanya kepada mereka, saudara, dan apakah engkau mempunyai lauk pauk? Dan murid-muridnya menjawab tidak ada. Itu peristiwa yang sangat mirip dengan pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya pertama kali. Mereka juga mengalami masalah yang sama. Mereka mengalami masalah yaitu mereka tidak bisa menangkap ikan. Dan sebetulnya sangat ironis karena apa, saudara? Mereka adalah nelayan yang handal. Dan kemudian mereka harus menuruti perkataan seseorang yang pada waktu itu mereka nggak kenal. Dan sebetulnya di tempat ini pula, di Yohanes pasal yang ke-21, mereka juga dikatakan mereka tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Tapi yang uniknya adalah dua peristiwa ini adalah peristiwa yang bertolak belakang sekali. Karena yang pertama adalah peristiwa panggilan pertama Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang kedua adalah peristiwa setelah Yesus bangkit. Suasananya sama, cuma background peristiwanya berbeda. Ya, pemanggilan murid pertama dan peristiwa setelah Yesus bangkit. Tapi apa yang Yesus mau, ya? Apa yang Tuhan mau? Apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam peristiwa ini yang kita perlu perhatikan, saudara? Seperti tadi saya sudah katakan bahwa saya percaya bahwa Petrus itu sedang mengalami, khususnya Petrus ya, dan murid-muridnya, itu sedang mengalami goncangan yang cukup besar. Ya. Walaupun mereka telah melihat Yesus bangkit, mereka telah melihat sendiri, mereka telah merabanya, saudara. Tapi saya percaya bahwa masih ada beberapa pertanyaan penting ya, yang Petrus gumulkan pada waktu itu. Masih ada ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah yang besar, saudara. Dan mari kita lihat kemudian di ayat yang ke-15, saudara. Langsung lompat. Pada waktu itu, singkat cerita, Yesus mengajak kembali murid-muridnya menebarkan jala di sebelah kanan dan 153 ekor ikan akhirnya bisa berhasil ditangkap. Tapi peristiwa yang terpenting itu sebetulnya ada di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai sini dulu, saudara. Apa yang mau saya sampaikan dari peristiwa ini? Bahwa saya percaya bahwa ada sebuah kuasa dari kebangkitan yang begitu luar biasa, yang harusnya dialami oleh orang-orang percaya, saudara. Ada 3 kuasa kebangkitan yang mengubahkan ya, dari seluruh orang-orang yang percaya kepadanya. Dari peristiwa ini, saudara, kita mau belajar 3 hal, 3 kuasa kebangkitan yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya saat ini juga, hari ini juga, kita boleh mengalaminya dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang pertama, kuasa yang mengubahkan itu, kuasa kebangkitan yang mengubahkan itu, akan merestore atau memulihkan seluruh kehidupan kita. Ada beberapa tujuan ya, dari kenapa Yesus harus mati dan bangkit dari kubur, saudara. Dan salah satu alasan terpenting adalah adanya pemulihan. Ya. Restore. Saya suka kata restore, saudara. Kata restore itu berarti sebuah usaha untuk mengembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya, kepada tempat sesungguhnya, dan pada kondisi yang sebenarnya.
Jadi saya ulangi lagi, kata restore atau kata pemulihan itu adalah sebuah usaha untuk mengembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya, kepada tempat yang sebenarnya, dan pada kondisi yang sesungguhnya atau tujuan yang sesungguhnya. Jadi makna dari kebangkitan Yesus, arti dari kebangkitan Yesus, kuasa yang mengubahkan itu adalah, yang pertama adalah kuasa pemulihan, yaitu mengembalikan segala sesuatunya, sekali lagi, kepada pemiliknya. Ya. Yesus, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, salah satu tujuan utamanya untuk Yesus mati dan bangkit bagi kita semua adalah menjadikan Dia kurios atau penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar kata pemulihan, kita seringkali beranggapan bahwa pemulihan itu saya dipulihkan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Itu benar semua, saudara. Ada arti dari pemulihan yang sesungguhnya. Tapi saya menyoroti hal yang pertama ini, bahwa arti kata pemulihan adalah mengembalikan segala sesuatu kepada pemilik yang sesungguhnya. Saudara dan saya, itu bukan milik kita sendiri. Pada waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita berarti saat itu juga mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan itu hal yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Karena ada banyak orang Kristen masih nggak menyadari ini. Mereka berkata mereka dipulihkan, tetapi mereka lupa bahwa arti kata pemulihan adalah bahwa kita dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya. Kita bukan pemilik kita. Ya. Kita juga bukan lagi milik iblis. Tapi kita adalah milik Yesus, penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Apalagi yang dipulihkan dalam kehidupan kita. Kita lihat peristiwa yang terjadi di Yohanes pasal yang ke-21. Itu adalah sebuah serangkaian peristiwa yang kadang-kadang waktu saya membaca ini adalah sebuah skenario. Kalau kita bicara soal film, itu adalah skenario yang sangat sempurna yang Yesus setting untuk mengembalikan, untuk memulihkan semua murid-muridnya, khususnya Petrus. Saya percaya di antara semua murid-muridnya, saudara, Petrus adalah orang yang paling terpukul. Dia orang yang paling terpukul. Kenapa, saudara? Petrus itu orangnya impulsif, orang yang mikir, action dulu baru mikir, saudara. Ya. Coba kita lihat dari latar belakangnya Petrus yang pada waktu Yesus, mari ikutlah aku, dia langsung loncat, saudara. Dan ini juga yang dilakukan Petrus setelah dia ketemu Yesus, setelah kebangkitan Yesus, saudara. Orang yang langsung action tanpa mikir, saudara. Kemudian pada waktu itu Yesus kemudian berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Yesus memberikan mandat. Petrus yang sama yang bilang, sekalipun orang-orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi murid yang menyangkal Yesus 3 kali juga adalah Petrus. Jadi saudara bisa bayangkan dulu, ada rasa bersalah. Ada rasa hal yang Petrus alami. Sehingga Petrus itu merasa bahwa dia itu orang yang kacau, saudara. Seringkali kita juga mengalami hal itu. Bahwa kita mungkin sudah jadi orang Kristen dan tiba-tiba ada sebuah kejatuhan yang mungkin kita alami. Dan kita merasa kita udah nggak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi saudara dengar baik-baik. Saudara, kita bisa lihat kenapa Yesus men-set perjumpaan dengan Petrus dan murid-muridnya. Persis seperti perjumpaan pertama kali pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus mau mengingatkan sesuatu, saudara. Yang pertama yang dia mau pulihkan adalah siapa yang menjadi pemilik kita sendiri. Dan yang berikutnya, saudara, mengembalikan pemulihan itu berarti mengembalikan kita pada tempatnya, pada kondisi kita, pada identitas kita, saudara. Yesus mati di kayu salib dan bangkit buat kita. Itu untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan yang kedua, bukan hanya pemulihan tentang siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita, tapi berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Petrus yang sedang mengalami rasa bersalah yang besar.
Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mengasihi. Saya bersyukur, saudara, bahwa tidak ada satupun kata-kata tuduhan yang keluar dari mulut Yesus. Pada waktu Yesus berjumpa dengan Petrus, dia nggak bertanya, kenapa engkau menyangkal aku 3 kali? Ya. Saudara, inilah perbedaan antara Tuhan dengan iblis. Bahwa iblis itu akan berusaha menuduh kita sampai kita jatuh, sampai kita memiliki rasa bersalah yang besar, sehingga kita merasa bahwa kita nggak akan mungkin kembali lagi kepada Tuhan karena dosa kita udah terlalu besar. Tapi tidak ada satu patah kata pun tuduhan yang keluar dari mulut Yesus. Bahkan pertanyaannya adalah, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau waktu saya membayangkan apa yang Petrus alami saat itu, mungkin Petrus akan siap untuk menghadapi segala macam kata-kata Yesus. Dia akan siap untuk Yesus bertanya bahwa, kenapa engkau menyangkal aku? Dia sudah menyiapkan itu mungkin. Tetapi yang membuat Petrus terkejut adalah, Yesus nggak bahas itu sama sekali. Yang dia bahas adalah, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu adalah kuasa yang mengubahkan seluruh kehidupan Petrus. Yaitu kuasa kasih dari Yesus sendiri. Kuasa yang memulihkan keadaan Petrus pada waktu itu. Semua rasa bersalah, semua perasaan-perasaan yang tidak benar, itu dihancurkan, dipatahkan dengan kata-kata Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, apapun kondisimu, seberapa jauhnya engkau dari Tuhan, hari ini jika engkau mendengar pesan ini, ingat bahwa Yesus selalu menantikan kita kembali. Dia rindu untuk memulihkan saudara. Dan saya percaya, nggak akan ada satu patah kata tuduhan pun yang keluar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Yesus? Kita mau berbalik dari jalan-jalan itu. Yang pertama, kuasa yang mengubahkan adalah kuasa pemulihan, restore. Yang kedua, saudara, apa itu yang kuasa yang mengubahkan? Kuasa yang mengubahkan itu berbicara juga tentang renew, tentang pembaharuan. Saudara, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, ada hal-hal yang dirubah dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua adalah pembaharuan. Arti kata renew berasal dari kata anakaino, yang berarti ada 3 hal penting. Membuat kekuatan yang baru. Jadi pada waktu kita diperbaharui itu berarti ada kekuatan yang baru. Ada suatu kuasa yang baru yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu terlihat pada waktu Petrus mengalami pemulihan. Pada waktu Petrus mengalami perjumpaan kembali dengan Yesus, saudara. Kita bisa lihat pada waktu diteguhkan lagi. Pada waktu Petrus dan murid-muridnya menerima kuasa dari Roh Kudus, maka ada kekuatan baru yang begitu luar biasa. Petrus yang tadinya pengecut, Petrus yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali, menjadi orang yang sangat berani, orang yang gagah perkasa. Bahkan di awal-awal pada waktu peristiwa Kisah Para Rasul setelah Petrus menerima kuasa Roh Kudus bersama murid-muridnya, apa yang terjadi? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan bayang-bayangnya sendiri akan menyembuhkan banyak orang, saudara. Itu adalah kuasa yang mengubahkan. Ada pembaharuan, ada kekuatan yang baru yang kita terima pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Arti kata renew yang kedua adalah membuat pertumbuhan. Bukan hanya mengalami kekuatan, tapi kita boleh mengalami pertumbuhan. Karena dari hari ke hari, saudara, sebetulnya seharusnya sebagai orang, sebagai makhluk hidup, kita harusnya mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang Yesus inginkan, yang Tuhan inginkan adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh dalam kasih karunia. 1 Petrus berkata seperti itu, saudara. Petrus mengajarkan tentang pertumbuhan. Petrus yang kita kenal dulu sebagai pengecut,
bertumbuh menjadi orang yang hebat, bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Dan dia mengajarkan bahwa pertumbuhan adalah dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam kasih karunia. Arti kata ketiga dari renew adalah berbalik kembali. Ya. Berbalik kembali. Saya suka kata berbalik kembali, itu artinya pertobatan, saudara. Pertobatan itu juga berarti berbalik kembali. Itulah sebabnya Yesus kembali mengingatkan di peristiwa Yohanes pasal 21 itu. Yesus mengingatkan Petrus bahwa inilah awal pada waktu Yesus memanggil Petrus. Ada perubahan kembali. Saudara, bukan suatu kebetulan peristiwa ini juga dialami Petrus pada waktu Petrus juga memutuskan, udahlah saya kembali memancing lagi. Di awal Yohanes 21, Petrus berkata seperti itu. Petrus berusaha kembali mungkin ke dalam kehidupan yang lama. Tapi kemudian Yesus mengingatkan kembali. Ya, Yesus mengingatkan kembali bahwa waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berbalik daripada kehidupan kita yang lama. Yang ketiga, saudara, kuasa yang mengubahkan bukan hanya memulihkan. Kuasa yang mengubahkan bukan hanya memperbaharui atau renew. Tapi kuasa yang mengubahkan yang ketiga adalah berbicara tentang rearrangement. Saudara, saya lagi suka kata rearrangement. Karena ternyata di dalam kehidupan kita ini ada banyak hal di mana kita itu mengalami masalah. Banyak hal di mana kita mengalami beberapa kejatuhan-kejatuhan. Ada rencana-rencana yang meleset. Ada tujuan yang meleset dari kehidupan kita. Dan sebetulnya kuasa kebangkitan Yesus itu berusaha untuk merearrange. Apa arti kata rearrange? Rearrange berarti to reset in order. Untuk mereset kembali kepada bentuk yang semula. Saudara, ada beberapa rearrange yang kita perlu perhatikan dan kita belajar dari Petrus. Kita lihat kehidupan Petrus yang naik turun dengan begitu pesatnya. Ya. Petrus yang awalnya nelayan, kasar, tidak berpendidikan. Kemudian dipanggil Yesus menjadi muridnya. Kemudian ditetapkan, Yesus memberikan tujuan kepada Petrus. Ya, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus kemudian yang sama yang berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan kemudian 3 kali dia menyangkal Yesus. Terjadi banyak hal peristiwa. Petrus yang berjalan di atas air tetapi juga takut. Ada begitu banyak, saudara, hal yang terjadi yang dialami Petrus. Juga kadang-kadang dialami oleh kehidupan kita. Kata rearrangement itu juga berarti ada kesempatan kedua yang Tuhan mau untuk kita kembali. Ya. Di-reset kembali. Salah satu arti kata dosa adalah meleset dari sasaran. Dan oleh sebab itu kuasa yang mengubahkan itu adalah kuasa untuk kita di-reset kembali kepada tujuan kita semula kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. Petrus mengalami rearrangement pada waktu dia berjumpa dengan Yesus. Petrus yang tadinya kabur, pengecut, takut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, itu adalah 3 tahun yang lalu, perkataan yang sama, undangan yang sama pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya pertama kali. Ikutlah aku. Begitu banyak yang dialami Petrus, naik turunnya kehidupan. Dia mungkin merasa udah gak ada kesempatan lagi. Tapi kabar gembira pada hari ini adalah begini, saudara. Bahwa Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita di rearrange, to reset in order.
untuk kembali kepada tujuan yang semula kenapa saudara dan saya diciptakan. Dan pertanyaan yang sama datang kepada kita semua. Tujuan kita diciptakan. Tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Yesus mengembalikan itu juga kepada Petrus. Waktu Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus kemudian menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa yang menjadi pesan Yesus? Yang menjadi pesan Yesus adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah tujuan pada waktu kita dipulihkan, pada waktu kita diperbaharui, dan kita akan diset ulang secara tujuan kenapa saudara dan saya diciptakan. Tujuan utamanya adalah hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan dengan cara apa saudara? Mengembalakan domba-domba, peduli terhadap jiwa yang terhilang. Dan kemudian bahkan Yesus langsung ngomong yang gak enak, kamu ini nanti bakalan kalau masih muda kamu bisa berjalan kemanapun. Nanti setelah tua kamu nggak akan bisa memutuskan apapun. Kamu akan terikat, ya. Dan engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan kita bisa tahu dari sejarah Alkitab bahwa Petrus itu mati dengan salib yang terbalik. Karena dia bilang bahwa aku tidak layak mati seperti yang Yesus alami. Saudara, Petrus yang pengecut. Petrus yang menyangkal Yesus mengalami kuasa yang mengubahkan kehidupan. Dimulai dari pemulihan hubungan. Dan saya bersyukur, saudara, waktu saya merenungkan ini, pesan yang sama buat kita semua. Apapun yang saudara alami, ada satu kata penting yang mungkin tidak terlihat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Tapi waktu saya renungkan peristiwa ini, saya merasa bahwa seolah-olah Yesus berkata seperti ini kepada Petrus. I believe in you. Bayangkan saudara, orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Yesus masih berkata, aku percaya kepadamu. Masih dengan tujuan yang sama. Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Gembalakanlah domba-dombaku. Ikutlah aku. Pesan yang sama. Pesan yang sama itu juga berlaku buat saudara dan saya yang mengaku adalah murid Yesus. Dengar baik-baik. Dia memberikanmu kesempatan kembali. Seberapa dalamnya engkau telah jatuh dan jauh, Dia akan selalu memberikan kesempatan kembali. Biarlah kuasa yang mengubahkan itu, pemulihan, pembaruan, dan pengaturan kembali sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau. Itu boleh kita alami. Sikap hati kita adalah datang kepada Tuhan. Akui semua hal yang saudara masih alami dan ambil keputusan untuk berbalik sama seperti Petrus lakukan. Dan saya percaya kuasa yang mengubahkan itu akan mengubahkan kita semua. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang berterima kasih, tahu berterima kasih atas setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Buat kami menyadari bahwa kuasa kebangkitan adalah kuasa yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Buat kami menyadari bahwa kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Buat kami menyadari bahwa pemulihan adalah berarti kami dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Engkau. Kami diperbaharui Tuhan, kami mengalami kekuatan yang baru, kami mengalami pertumbuhan, dan kami mengalami perubahan, pertobatan di dalam kehidupan kami. Dan kalau hari-hari ini, mungkin kami mulai melenceng daripada Engkau Tuhan. Biarkan hari ini kami boleh berkata, kami mau di-rearrange Tuhan. Kami mau diatur kembali. Kami mau dikembalikan kepada tujuan kami yang sesungguhnya Tuhan. Yaitu hidup bagi Kristus, hidup memberi buah, hidup berdampak buat orang lain, mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan, dan mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Pimpin kami Roh Kudus, buat hidup kami menjadi hidup yang tidak sia-sia. Hidup kami
adalah hidup yang tahu berterima kasih atas pengorbanan-Mu. Sehingga Tuhan, biar kasih Kristus itu boleh nyata dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kepercayaan yang Tuhan telah berikan buat setiap kami. Kami yang gak layak dipercaya mungkin, tapi toh Tuhan tetap percaya kepada kami. Terima kasih buat kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesempatan yang begitu banyak yang Tuhan berikan. Yang masih Tuhan izinkan, Tuhan masih sabar, Tuhan masih selalu setia dengan kami, sekalipun kami gak setia. Tuhan bantu kami Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Sekali lagi pengikut yang tahu berterima kasih atas setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Buat kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.